Salam pemirsa yang dikasih Tuhan, pada hari ini saya bersyukur bisa kembali menyapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan mendengarkan kabar baik Injil Kristus yang menerangi, memerdekakan, melepaskan kita dari segala ikatan belenggu dosa dan agama, dan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ketika kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Katakan amin. Dalam program Extending Grace, menyebarluaskan kasih karunia, bersama saya Adi Jona Alfredo. Pada kesempatan di hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Hope to the End for the Grace. Harapan di akhir zaman tentang kasih karunia. Harapan di akhir zaman akan kasih karunia Allah. Kasih karunia adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang telah datang menjelma menjadi manusia, berinkarnasi, melalui sang perawan Maria yang dilahirkan tanpa ada benih laki-laki ataupun perempuan. Dia datang untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Dengan cara dia lahir di kandang domba, mati di kayu salib, dan bangkit. Dan dia akan datang kembali kedua kali. Itulah kasih karunia. Maka apa hubungannya dengan kedatangan Kristus yang sudah diambang pintu? Sehingga kita memiliki pengharapan akan keselamatan kekal. Hope to the end for the grace. Eskatologi adalah ilmu tentang mempelajari akhir zaman atau zaman akhir daripada kehidupan manusia setelah kematian, dan adanya kebangkitan bagi orang-orang yang meninggal dan mati, atau orang-orang mati. Dalam istilah Yunani ada kata eskatos, eskatos dan logos, atau lebih dikenal eskatologi. Artinya hal-hal yang mengenai peristiwa terakhir, hal-hal terakhir, dan logos adalah ilmu pengetahuan. Maka dapat kita artikan bahwa akhir zaman atau eskatologi adalah ilmu tentang akhir kehidupan dan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali atau parousia. Nah, yang pertama adalah Kristus Yesus datang kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kristus datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya, kita bukan yang menjadi pembimbing kita, ya. Di dalam kitab Yoel 19 ayat 28. Tujuan Yesus datang kedua kali artinya menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu akan mengikut Aku, akan duduk juga di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Ya. Jadi yang pertama, tujuan Yesus datang kedua kali di akhir zaman adalah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang menghakimi orang-orang yang berdosa dan tidak mau percaya akan korban Yesus, ya, yang telah selesai di kayu salib. Ya. Dia datang untuk menghakimi saudara-saudari dan saya. Kalau saudara sampai akhir hidup saudara atau saya tidak mau percaya Yesus, tidak mau mengikut Yesus, Alkitab berkata kita binasa. Upah dosa adalah maut, kematian kekal. Tetapi hidup kekal ialah kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 23. Jadi Yesus akan menghakimi orang-orang yang percaya ataupun tidak percaya, ya. Dan semua bangsa, semua orang akan menatap dan melihat Dia datang di awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya. Artinya semua bangsa, semua negara, semua orang, semua makhluk penduduk bumi akan menatap, melihat bagaimana kondisi skenario kedatangan Yesus kedua kali. Ya. Itu tercatat di Matius 24 ayat 30. Ya. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan menatap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di awan-awan di langit, di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi Yesus Kristus akan datang segala untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan Dia datang di atas langit di awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan.
dan setiap mata memandang. Oleh sebab itu, apakah saudara-saudari ini, apakah saudara-saudari sudah siap akan kedatangan Yesus kedua kali? Memang tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menebak-nebak kedatangannya. Hanya Bapa yang tahu, dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tapi kita yakin, kita percaya Yesus pasti datang kembali. Yesus akan datang kedua kali. Ya. Yang kedua, ketika Yesus datang kedua kali, apa yang dialami oleh dunia, yang dialami oleh orang-orang yang percaya dan tidak percaya? Ya. Apa yang dialami oleh orang-orang yang percaya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, ya. Dikatakan bagi kita, orang-orang yang akan menyongsong menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, ya, yaitu orang-orang yang menang akan dikenakan pakaian putih dan tidak akan terhapus namanya di kitab kehidupan. Yang dialami oleh manusia pada saat Yesus datang kedua kali, kita akan mengenakan pakaian putih dan nama kita terdaftar di kitab kehidupan atau tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Wahyu 3 ayat 4 dan 5. Perkataan Rasul Yohanes kepada jemaat di Sardis. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa yang menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Artinya saudara-saudari yang sampai mati, sampai hari kematian saudara dan saya, akhir hayat kita, tetap mengimani, tetap bertumbuh berakar, berbuah dalam Kristus. Ya, nama kita tercatat di buku kehidupan, terdaftar di kitab
kehidupan kekal. Dan kita akan masuk ke Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, di mana tidak ada ratap tangis dan ketak gigi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan pemirsa channel Extending Grace. Mungkin saat ini saudara-saudari dan saya menderita sengsara, sakit-sakitan di bumi yang berdosa ini, penuh dengan onak duli, bahkan mohon maaf, ada mungkin yang tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai tempat tinggal, tidak mempunyai harta, seperti orang-orang yang mungkin dipelihara hidupnya oleh Tuhan secara ekonomi finansial. Tetapi kita orang-orang yang lahir baru, percaya Yesus, terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, kita beroleh rumah di sorga, rumah Bapa di sorga. Ya, Alkitab berkata di Yohanes 14 ayat 1-3, janganlah kamu khawatir, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jikalau tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Tidak tahukah bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, dan seterusnya. Ya. Jadi kedua ialah berjaga-jagalah dan bertobatlah. Ketika kita disuruh mengetahui, memahami, mengenal dan bisa mendengar kabar tentang bahwa Yesus Kristus akan datang kedua kali, yaitu berjaga-jagalah dan bertobatlah. Bertobat artinya metanoia, berubah pola pikir dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru, dari mengandalkan diri sendiri, logika dan alam semesta, menjadi mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana ketika Yesus datang kedua kali, skenario kedatangannya, yaitu seperti pencuri di malam hari, pencuri di waktu malam. Ya, kita lihat di Matius 24 ayat 43-46. 44. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang kamu tidak duga.
Jadi Yesus akan datang seperti pencuri di malam hari. Ya, tidak ada yang tahu, tidak ada yang menduga, tidak ada yang dapat tahu jam, waktu, tanggal, hari kedatangannya. Tapi kita percaya, saudara dan saya yakin bahwa dia akan datang kembali kedua kali. Itulah bagaimana kita mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali atau pada usia yang karena beberapa orang sudah bosan mendengar berita kabar baik ini. Kalau dia benar-benar sungguh percaya Yesus, banyak orang tidak peduli lagi mengenai eskatologi, kedatangan Tuhan kedua kali. Ya, tidak peduli kapan hari kiamat, kalau bahasa saudara sepupu kita. Karena kita mulai ragu, mulai khawatir, mulai kecewa. Di manakah janji kedatangannya itu? Ya, dari dulu kita mengatakan akhir zaman, ya, eskatologi, kiamat, tapi tidak muncul, ya, tidak datang. Mana kepastian akan kedatangannya itu? Ya, tapi kita percaya, ya, orang-orang yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat dan hidup dalam kasih karunia-Nya, kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan yang kekal pada saat dia datang kedua kali. Ya. Dan yang selanjutnya, bagaimana ketika Yesus datang kedua kali? Ya, tadi katanya seperti pencuri di malam hari. Ya, tadi dikatakan bahwa kedatangan Kristus itu, ya, ketika seperti orang yang sedang memberi 5 talenta, 10 talenta, ya. Dan di Matius 24 bahwa kedatangan Kristus, peristiwanya itu semua mata memandang. Yesus akan datang dari awan-awan dengan malaikat-malaikatnya yang meniup sangkakala dengan segala kemuliaan dan kemegahan, dan segala mata memandang dari ujung bumi ke ujung langit yang lain. Itulah tanda-tanda peristiwa kedatangan Kristus kedua kali. Ya.
Dan yang ketiga, ya, bagaimana peristiwa, keadaan, skenario, situasi kedatangan Yesus kedua kali, ya, seperti apa kedatangan Yesus kedua kali, ya. Dia akan memusnahkan para pendurhaka dengan nafas mulutnya. Sekali lagi, Yesus ketika datang kedua kali ke bumi, peristiwanya itu, kondisinya itu, yaitu dia akan memusnahkan si pendurhaka dengan mulutnya, dengan nafasnya. Bisa kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasal 8 sampai pasal 8, ya, dikatakan di 2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan datang, menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Siapakah pendurhaka itu? Yaitu orang-orang yang menjadi penyesat atau antikris yang menyesatkan dunia. Si pendurhaka itu adalah mereka yang menolak ketuhanan Yesus, menolak anak Allah yang hidup, dan membuat Kristus palsu dengan ajaran-ajaran palsu dan tanda-tanda mujizat palsu, ya. Dan itu adalah pekerjaan setan, pekerjaan iblis, ya. Di ayat 9-10, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai lupa-lupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu dengan lupa-lupa tipu daya jahat mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka, ya. Jadi ketiga Yesus datang akan membasmi, membunuh, melawan dengan napas mulutnya bagi orang-orang yang mau menyesatkan, yang mau menghancurkan orang-orang percaya dengan tipu muslihat, ajaran-ajaran, doktrin palsu, nubuatan palsu, atau lebih disebut nabi-nabi palsu, ya, akan muncul
di akhir zaman sebelum Yesus datang. Dan ketika dia datang, nabi palsu itu, guru palsu itu akan dimusnahkan, dimuntahkan, dihancurkan. Tetapi kita yang setia sampai mati, setia pada masa kesudahannya, ya kita akan menyongsong Kristus, menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, itu tercatat di 1 Tesalonika 4. Ini selanjutnya mengenai peristiwa ketika sesudah Yesus datang kedua kali. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Inilah kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi ketika Yesus datang kedua kali, trompet sangkakala berbunyi, Kristus akan turun dari surga, kita akan menyongsong, menyambut, menanti dia di angkasa, di awan-awan, di udara. Ada pertemuan di udara. Ya. Makanya ada lagu, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Ya. Saya pun rindu akan ke sana. Pertemuan di udara perlu kita nyanyikan kalau lagi ada pergumulan, masalah ataupun sedang berbahagia, bersukacita, ya, sehingga kita kuat menjalani hari-hari kita di dunia zaman akhir zaman ini, sambil menyongsong, menanti hari anak manusia dinyatakan ketika Yesus datang kedua kali ke bumi, merestorasi dunia ini menjadi langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Ya, itulah ciri-ciri bagaimana peristiwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, dan bagaimana cara kita menyongsongnya, menyambutnya, menyikapinya, mengetahuinya, Bapak Ibu, sehingga kita kuat menjalani hidup yang penuh dengan gubuk derita ini. Ya, apapun rintangan, godaan, masalah, terpaan, ekonomi, finansial, keuangan, sakit, penyakit, hal-hal negatif membuat kita down, bengkok, tidak lurus seperti jalannya Tuhan yang lurus, ya. Tapi itu menjadi suatu pertanda hal-hal yang semakin
pahit di dunia, semakin negatif di dunia, semakin berat perjalanan kita di dunia, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus pasti datang kembali dan akan kembali. Maka kita akan kuat dalam kasih karunia. Kita akan bertumbuh, akan berbuah dalam kasih karunia-Nya. Ya. Lalu apakah tugas saudara? Kalau kita benar-benar mau menanti, menyongsong kedatangan Kristus di angkasa kedua kali, ya, tugas kita adalah yang kita menjadi saksi Kristus. Ya. Yang pertama, tugas kita menjadi saksi Kristus. Ya. Menjadi saksi Kristus. The witness of Christ. The witness of Christ. Kisah pada Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi ada wejangan Tuhan Yesus, ada tugas dari Tuhan Yesus, ada tugas yang harus kita emban, kita lakukan, kita kerjakan sebelum Yesus datang kedua kali, menjadi saksinya, menjadi saksi Kristus, menjadi terang dan garam dunia. Yang kedua, apa tugas kita sebelum Yesus datang kedua kali? Tugas kita masing-masing orang-orang percaya, ya, yang sudah lahir baru, terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam menanti kedatangannya kedua kali. Selain menjadi saksi Kristus, gembalakan kawanan domba Allah. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan janganlah karena mau mencari keuntungan, dan tetapi karena dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba-domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung itu datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat
layu yang gembalakanlah kawanan domba-domba Allah dengan cara kita menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi terang dan garam dunia. Gembalakan kawanan domba Allah lewat bagaimana kita memberikan hidup kita melayani, mengabdi di pelayanan. Tidak harus menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, menjadi penatua, melainkan menjadi berkat di sepanjang hidup. Apapun yang menjadi hal-hal yang membuat kita sulit untuk menjadi gembala dan menggembalakan kawanan domba-domba Allah, tentu membuat kita lemah, lengah, letih, lesu, dan berbeban berat, merasa tertuntut, merasa mempunyai banyak tanggung jawab yang berat, ya. Tetapi kita melakukan itu semata-mata karena Kristus Sang Gembala Agung telah menggembalakan kita terlebih dahulu, sehingga sampai hari ini kita hidup, sampai hari ini berpindah dari perjanjian lama ke perjanjian baru, dari gunung Sinai ke gunung Sion oleh kasih karunia-Nya. Amin. Firman Tuhan.